Dari sejumlah rahasia protokol kesehatan yang digelar aparat kepolisian, masih banyak warga dan pemilik usaha yang membandel. Mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan, padahal aturan ini sudah lama dijalankan. Atas banyaknya warga yang tak patuhi aturan, polisi pun siap mengambil langkah tegas, termasuk memberikan sanksi atas masyarakat taat aturan demi menekan laju COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Kurahman dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya dari Unit 163 KKN Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak sendiri. Saya juga ditemani oleh teman saya, yakni Santi. Halo Santi, kenalan dulu dong. Halo Taufik. Oh iya, kenalan dulu ya. Nama aku Santi Sofarina Yasrifa dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri 2017. Saya dan Santi akan membahas bagaimana seharusnya sikap seorang muslim menghadapi wabah COVID-19 ini. Tentunya kami berdasarkan pada Al-Quran dan juga hal hadis. Yang pertama, ketika kita mendapat suatu musibah, kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan mendapat petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui dari segala sesuatu. Oleh karena itu, menyikapi wabah COVID-19 sudah seharusnya kita pasrah dan tunduk terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kita harus senantiasa menjaga aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, menjaga aturan Allah yakni dengan mengikuti segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, pada momen COVID-19 ini menjadi ajang untuk diri kita sendiri berintrospeksi. Tentunya, sudah banyakkah tindakan-tindakan yang kita lakukan selama ini sehingga menyebabkan Allah marah terhadap kita? Lalu yang ketiga, sebagai seorang mukmin dalam menyikapi wabah COVID-19 yakni senantiasa bersyukur dan bersabar. Pada dasarnya musibah itu terbagi menjadi dua, yakni ada musibah yang sesuai dengan kehendak kita dan musibah yang tidak kita hendaki. Untuk musibah yang sesuai dengan kehendak kita, yakni misal kita diberikan harta kekayaan, kita diberikan jabatan, kita diberikan kesehatan, namun kita lupa terhadap segala urusan-urusan yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, maka ini akan menjadi musibah untuk kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita diberikan hal yang baik, maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, musibah yang tidak sesuai kita hendaki, yakni dalam konteks kali ini ada COVID-19. Tidak ada satupun manusia yang menginginkan wabah COVID-19. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin seluruhnya. Urusan itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu baik baginya." Mengenai sikap kita untuk bersabar, Allah juga memerintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. "Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan keadaan sakit, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang yang mendapatkan musibah ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Ini kita harus senantiasa bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yakni Santi. Oke Taufik, aku lanjutin ya. Kalau yang dari aku nih, menurutku kalau seorang muslim itu gimana sih caranya menghadapi corona? Yang pasti kita juga harus ikhtiar nih. Ikhtiar di sini tuh maksudnya untuk kita diri sendiri sama orang lain. Diri sendiri itu kayak misalnya kita mengikuti anjuran pemerintah, misalnya memakai masker, kalau misalnya keluar rumah, mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, menghindari menyentuh mata, hidung, sama mulut, karena kan kita nggak tahu nih di luar itu kita kena virus apa sih. Kalau misalnya kita itu ngerasa kayak gejala-gejala demam, batuk gitu-gitu, kita sebaiknya itu langsung menghubungi
kayak tenaga medis gitu loh, diperiksakan biar nggak terlanjur gitu. Kita tuh physical distancing, menjaga jarak dengan orang lain. Ingat ya, di sini tuh physical distancing, bukan social distancing. Jadi kita tuh tetap boleh berinteraksi dengan orang, tapi menjaga jarak aman kayak 1 meter gitu. Kalau misalnya emang nggak terpaksa banget nih, mendingan itu kita di rumah aja, menghindari dulu lah yang namanya kumpul-kumpul itu. Terus juga kalau dari pemerintah daerah itu menganjurkan adanya PSBB atau lockdown, kayak lockdown wilayah, ya kita itu harus mengikuti. Salah satu akhlaknya muslim itu kita mengikuti pemimpin kalau emang itu tuh baik. Nah kan ini pemerintah itu juga kayak lockdown wilayah itu kan pasti juga untuk kesehatannya kita juga nih ya, untuk kesehatan masyarakat. Jadi lebih baik itu kita ngikutin nih pemerintah. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Malik, Darutqutni, Hakim, dan Baihaqi. Selain itu juga ada sabda Rasul yang menegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah kan kalau kita menjaga kesehatan diri kita sendiri sama orang lain kan berarti kita juga ikut bermanfaat gitu. Nggak boleh percaya sama berita hoax. Nah di luar sana itu kan banyak nih ya berita-berita simpang siur tentang corona atau COVID-19 ini sendiri. Dan kan masyarakat itu banyak nih yang mempercayai gitu, langsung percaya aja tanpa memfilter. Nah sikap kita sebagai muslim itu gimana sih? Ya sebaiknya kita itu harus memilah-milih mana sih yang beneran itu. Kita harus tabayun dulu, nggak langsung percaya gitu. Kan ada nih berita A, B, C, D. Nah itu tuh kita coba cari klarifikasinya dulu lah, ini tuh bener nggak sih beritanya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan benar, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Nah kita harus hati-hati nih. Kan juga kalau misalnya untuk jangka panjangnya nih, kita tahu nih ya, COVID ini itu kan lagi diteliti, vaksinnya itu ada lagi dikembangkan gitu, udah sampai tahap uji klinis kan kalau nggak salah. Kita harus mendukung gitu, kalau yang emang kita ini bukan dari backgroundnya kesehatan kan, ya kita percaya aja lah sama yang mereka-mereka itu, yang expert itu, mereka kan pasti juga udah punya ilmunya. Jadi kan mereka juga nggak mungkin sembarangan kan. Nah, kita itu nggak boleh menghujat. Kritik boleh, tapi nggak boleh menghujat. Karena kita tuh harus mendukung. Kan ini juga untuk kesehatan bersama kan ya pastinya. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Nah yang terakhir nih, itu tuh kita harus tetap optimis dan berkata baik. Optimis itu tuh maksudnya kalau kita ketika menghadapi corona atau menghadapi musibah kayak gini itu, ya harus optimis dan yakin kalau kita itu bisa melewatinya, bahwa musibah ini tuh akan segera usai. Karena Allah itu menjanjikan tidak akan menimpakan suatu musibah tanpa ada penyelesaiannya. Tidaklah penyakit menular tanpa izin Allah dan tidak ada pengaruh dikarenakan seekor burung. Tetapi yang mengagumkan ialah al-fa'lu atau optimisme, yaitu kalimah hasanah atau kalimah thayyibah, yaitu kalimat yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Gitu. Udah jelas belum teman-teman? Nah, bener banget tuh apa yang sudah disampaikan oleh Santi. Tapi coba ya aku simpulkan. Nah, sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah COVID-19 yakni yang pertama yakni kita harus senantiasa berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berikhtiar yang dimaksud yakni kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa terhindar dari yang namanya COVID-19. Mulai dari mengikuti segala anjuran pemerintah, misal menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu menjaga kebersihan. Lalu yang kedua yakni kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Biar bagaimanapun ketika kita sudah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, kita harus senantiasa berdoa. Karena tidak ada segala urusan itu tanpa kehendak Allah, dan tidak ada satupun musibah tanpa kehendak Allah. Oleh karena itu kita harus senantiasa berbarengi yang namanya ikhtiar dan juga berdoa. Lalu yang terakhir yakni kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah, yakni kita berserah diri kepada Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Untuk kalian semua harus tetap menjaga kesehatan, terutama kamu juga ya San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.